Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan ancaman terhadap para koruptor yang belum ketahuan. Kan banyak koruptor yang tidak ketahuan. Yang ketahuan kan tidak seberapa dan sekarang mendekam di penjara. Kalau kita menghitung jumlah koruptor yang telah dipidana di negara ini, jumlahnya sangat sedikit. Kalau dibanding dengan uang negara yang diduga telah dikorupsi oleh para penyelenggara negara, maka jumlah koruptor saat ini yang berada di penjara sangat tidak sebanding dan sangat kecil. Nah, Prabowo pada saat kunjungan di Mesir memberikan statement yang cukup menggelegar dan keras, mengancam para koruptor, memberikan waktu kepada para siapapun yang telah mengambil, mencuri uang negara supaya mengembalikannya ke negara dan kemudian akan diampuni oleh negara dan tidak diproses hukum. Ini sebuah statement yang saya pikir tidak main-main. Kalau benar diyakini bahwa Prabowo serius akan melakukan tindakan terhadap para koruptor. Tapi kalau hanya ini sebuah strategi, berbicara, menyampaikan ancaman dengan harapan bahwa akan ada yang takut kemudian mengembalikan uang demi negara dapat uang, maka saya pikir ini hanya sebuah sia-sia. Maka sekarang sejauh mana sebetulnya tingkat keseriusan Prabowo dengan ancamannya terhadap para koruptor? Memberikan waktu. Prabowo memang tidak jelas akan memberikan waktu berapa lama terhadap para koruptor yang menyembunyikan uang korupsinya sekarang dan belum ketahuan. Tidak dijelaskan berapa lama waktu yang akan diberikan. Dan juga tidak dijelaskan sejauh mana cara-cara para koruptor ini diidentifikasi telah mengambil uang negara dan harus mengembalikannya. Ini kan tidak boleh hanya disampaikan sedemikian rupa saja, karena ada banyak hal yang harus dikaji dan ditelaah. Yang pertama terkait soal penegakan hukum. Apakah kita ada dasar hukumnya untuk mengampuni pelaku korupsi, koruptor ketika dia mengembalikan uangnya? Dasar hukumnya tidak ada. Yang ada dasar hukumnya adalah bahwa siapapun koruptor harus dipidana penjara. Tetapi kalau sekarang dikembalikan uangnya diam-diam, diterima negara dengan cara bagaimana? Bisakah negara menerima setoran tunai begitu saja dari orang yang mengaku korupsi, meskipun dikembalikan secara diam-diam supaya tidak ketahuan? Tidak ada dasar hukumnya. Jadi semua ini masih harus dikaji lebih dalam supaya terlihat bahwa memang Presiden Prabowo serius untuk menindak para koruptor yang belum ketahuan ini. Kaji, dan saya berharap bahwa Kementerian Hukum bekerja sama dengan Polhukam juga untuk mengkaji ini secara matang, termasuk KPK, Kejaksaan, merumuskan langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti statement dari Pak Prabowo tersebut. Karena kalau tidak ditindaklanjuti dengan statement, percuma. Itu hanya akan dianggap oleh koruptor sebagai angin lalu saja. Karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengembalikannya dan dianggap bahwa Prabowo hanya sedang memainkan narasi saja. Tetapi kalau saya pribadi percaya, kalau Prabowo serius, kita mengenal karakter Prabowo ini adalah sosok yang keras, tegas, dan memiliki nasionalisme serta patriotisme tinggi. Kalau Prabowo serius, saya percaya ini bisa dilakukan, bahwa banyak koruptor yang memang harus mengembalikan uang yang dia curi dari negara kembali kepada rakyat. Caranya bagaimana? Kajilah aturan tentang pembuktian terbalik kepada semua pejabat penyelenggara negara. Maka itu akan menuntaskan permasalahan korupsi di negara kita. Yang tidak ketahuan sampai saat ini adalah koruptor akan tidak bisa lari dan harus mengembalikan apa yang tidak bisa dia buktikan dengan sumber yang jelas, kekayaan yang dimiliki sekarang. Persoalannya, beranikah pemerintah membuat aturan pembuktian terbalik? Ini yang saya ragu. Jadi bagaimana mekanisme sesungguhnya akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan dan memaksa para koruptor ini mengembalikan apa yang telah dia curi? Kita akan tunggu. Tapi apapun ceritanya, gagasan ini patut didukung, gagasan ini patut diapresiasi, dan gagasan ini harus kita suarakan terus supaya Pak Prabowo tidak lupa dan segera mengeksekusinya. Karena mengidentifikasi para koruptor ini sebetulnya tidak sulit-sulit juga. Mungkin Pak Prabowo bisa mengirimkan surat kepada para pejabat negaranya, meminta pertanggungjawabannya, meminta penjelasan klarifikasi tentang harta yang dia miliki. Karena melacak harta pejabat ini juga tidak sulit. Kalau itu dilacak, surati, kau punya begini, tolong jelaskan kepada saya sumber dari mana. Kalau tidak bisa dijelaskan, ya sudah kembalikan. Itu boleh-boleh saja lah diam-diam. Yang penting duitnya kembali kepada negara, bukan masuk kepada kantong yang meminta. Tapi sekali lagi, secara pribadi saya mengapresiasi
dan mendukung gagasan Pak Prabowo ini untuk mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri oleh para koruptor dan sampai saat ini belum ketahuan dan masih aman-aman saja. Kita ingin melihat para koruptor ini merasakan akibat dari perbuatan mereka yang turut serta telah memiskinkan rakyat, memiskinkan negara kita. Jadi saya menghimbau kepada sahabat semua untuk mendukung gagasan Pak Prabowo ini. Kita akan melihat apakah Pak Prabowo akan bisa mengembalikan uang-uang yang telah dicuri oleh rakyat, oleh para koruptor kita, dan dikembalikan kepada rakyat. Saya secara pribadi mendukung gagasan ini dan harus diwujudkan. Yang penting sekarang dikaji, jajaran Pak Prabowo mengkaji aturan untuk melakukan itu supaya tidak menjadi ilegal. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.